Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadil Muhammad Putra Latif, NIM 101014252442 akan menjelaskan pasal 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2019 tentang penggunaan bahasa Indonesia serta penerapannya di ruang publik, khususnya pada penggunaan bahasa asing dalam nama tokoh. Pasal 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2019 merupakan ketentuan umum yang memberikan definisi dasar mengenai bahasa yang diatur dalam peraturan ini. Pasal ini menjadi landasan penting dalam mengatur penggunaan bahasa di ruang publik. Pertama, bahasa Indonesia didefinisikan sebagai bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Hal ini menegaskan bahwa bahasa Indonesia memiliki kedudukan hukum sebagai bahasa negara dan wajib diutamakan dalam komunikasi publik. Kedua, bahasa daerah adalah bahasa yang digunakan secara turun-temurun oleh masyarakat di daerah tertentu. Bahasa daerah berfungsi sebagai identitas, budaya, dan sarana pelestarian kearifan lokal. Namun, penggunaannya bersifat pendamping dan tidak menggantikan peran bahasa Indonesia. Ketiga, bahasa asing adalah bahasa selain bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Bahasa asing digunakan untuk kepentingan tertentu, seperti komunikasi internasional atau strategi pemasaran, tetapi tidak boleh mengesampingkan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi nasional. Dengan demikian, Pasal 1 menegaskan hierarki penggunaan bahasa, yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa utama, sementara bahasa daerah dan bahasa asing berfungsi sebagai pelengkap sesuai konteksnya. Ruang publik merupakan ruang yang diakses oleh masyarakat luas, sehingga bahasa yang digunakan di dalamnya harus dapat dipahami oleh seluruh warga negara. Oleh karena itu, bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi nasional seharusnya menjadi bahasa utama di ruang publik. Penggunaan bahasa asing di ruang publik tidak dilarang, namun harus ditempatkan secara proporsional dan tidak mendominasi. Jika bahasa asing digunakan tanpa disertai bahasa Indonesia, hal tersebut berpotensi mengaburkan identitas nasional dan mengurangi fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu. Nama tokoh Mr. DIY, Always Low Prices, merupakan contoh penggunaan bahasa asing yang dominan di ruang publik. Frasa Always Low Prices menggunakan bahasa Inggris tanpa disertai padanan bahasa Indonesia. Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019, bahasa asing diakui keberadaannya, namun penggunaannya tidak boleh mengesampingkan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi nasional. Oleh karena itu, akan lebih sesuai apabila bahasa Indonesia tetap dihadirkan sebagai bahasa utama. Nama tokoh Lahilote Mark memadukan unsur bahasa daerah dan bahasa asing. Kata Lahilote mencerminkan identitas budaya lokal, sedangkan kata Mark berasal dari bahasa asing untuk menunjukkan jenis usaha. Dalam konteks Pasal 1 Perpres Nomor 63 Tahun 2019, penggunaan bahasa daerah diperbolehkan sebagai bentuk pelestarian budaya. Namun, tetap diperlukan kehadiran bahasa Indonesia agar informasi di ruang publik dapat dipahami oleh seluruh masyarakat. Nama tokoh Chicken Army sepenuhnya menggunakan bahasa asing untuk membangun citra usaha yang modern dan menarik. Namun, penggunaan bahasa asing secara penuh di ruang publik berpotensi mengurangi peran bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Berdasarkan Pasal 1, bahasa Indonesia seharusnya menjadi bahasa utama sementara bahasa asing digunakan sebagai pelengkap. Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 menegaskan bahwa bahasa Indonesia memiliki kedudukan sebagai bahasa resmi nasional yang harus diutamakan di ruang publik. Penggunaan bahasa asing pada nama tokoh sebaiknya tidak mengesampingkan bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa. Semoga video edukasi ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.